Halo semuanya, selamat datang di Politik Layar Digital. Podcast ini membahas tentang peran media sosial dalam komunikasi pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Dewi sebagai moderator. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama pembicara kita yang kritis dan kece, yaitu ada aku Intan, aku Dita, aku Piston, dan ada dua anggota kelompok kami dari kelompok 3 sebagai sutradara dan editor. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang akun salah satu politikus muda yang terkenal. Kira-kira siapa ya? Yang betul, Gibran Rakabuming Raka. Dulunya beliau menjabat sebagai wali kota Solo, tapi akhir-akhir ini dia terjun dalam politik nasional sebagai wakil presiden Indonesia mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Nah, Gibran ini kerap aktif dalam akun sosial medianya yaitu X bersama para warganet Twitter, yang dimana warganet Twitter ini tentunya sangat kritis ya, karena kalau sedikit viral langsung dikulik-kulik sampai ke akarnya. Nah, selanjutnya kita akan ngasih pertanyaan nih kepada Intan terkait dengan latar belakang dari Mas Gibran itu sendiri. Nah, menurut Intan itu gimana tuh? Nah, jadi berdasarkan analisis dari kelompok kami nih, latar belakang kenapa sih kita memilih Gibran sebagai subjek kita buat penelitian kali ini? Karena yang pertama, dia ini merupakan salah satu politikus muda yang dimana di tahun ini tuh banyak Gen Z yang tertarik dunia politik, dan tentunya karena Gen Z ini sangat aktif di media sosial, khususnya di X. Jadi mereka tuh sering kayak nyari info di X, terus gimana sih dunia politik itu berjalan seperti itu. Terus ada lagi kayak apalagi si Gibran ini ya, salah satu politikus yang dia ini membangun citra dirinya itu melalui X, baik melalui postingan ataupun reply dia di X itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai etnografi digital dari akun sosial media X-nya, yaitu Gibran. Nah, etnografi digital ini metode yang kita lakukan untuk menganalisis akun sosial media, terutama X-nya Gibran ini. Nah, kalau etnografi digital dari X-nya Gibran ini gimana itu? Hasil dari crawling data yang kita dapatkan itu ada beberapa aspek yang kita garis bawahi. Yang pertama itu X-nya si Gibran ini sudah memiliki follower yang sangat luar biasa, yaitu mencapai 1,5 juta. Kebayang gak sih ya? Keren. Ya, follower segitu kalau dikumpulin tuh rame gak sih? Rame kan? Terus dia juga terdapat 6.700 postingan. Waduh. Yang dimana postingnya sering ngepost banget. Apalagi dia ini update nggak cuma tentang dunia politik, dia juga update di dunia perbolaan. Jadi apalagi Gen Z ini kan kayak misalkan ada pertandingan bola nasional maupun internasional tuh menarik gitu, apalagi para cowok-cowok nih ya. Nah, jadi si Gibran ini aktif juga tuh update tentang bola. Terus selain itu dia sering update tentang kegiatan di Solo, yang dimana dia sebelumnya itu menjabat sebagai wali kota Solo. Ya, jadi dia pernah kayak sering update tentang program-program di Solo yang menarik itu apa aja. Terus selain itu sebelum masuk di dunia politik kan dia sempat terjun di dunia bisnis ya. Jadi dia tuh membahas tentang bagaimana perekonomian di Indonesia ini berkembang, salah satunya di dunia bisnis seperti itu. Tapi kebetulan di akun Twitter Gibran itu sendiri ada nomor pengaduan nggak sih? Ya kan? Ada. Oh, oke. Ya. Nah, itu dia latar belakang dan etnografi digital dari akun X Gibran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai analisis sentimennya itu. Nah, menurut Dita nih, analisis sentimen dari akun Twitter Gibran itu gimana? Karena kan pasti ada kata-kata yang bernilai positif dan ada kata-kata juga yang bernilai negatif. Oke, sebelumnya
Mungkin kalau misalnya sentimen ya itu lebih banyak ke negatifnya ya kalau misalnya kita lihat dari Gibran, karena ya yang tadi dibilang sebelumnya kalau Gibran ini kontroversial banget, bahkan sampai sekarang nggak ada isu yang nggak bicara tentang Gibran gitu loh. Terus kemarin dari kelompok kami itu udah analisis sentimen negatif, itu ada dua yang kami sorotin tertinggi ya. Yang pertama ada BS itu singkatan dari bullshit sama breaking. Kenapa bisa bullshit? Karena ya mungkin Gibran bullshit. Bullshit dah. Di pip aja ya. Jadi kita udah analisis nih di X itu sentimen ini tuh lebih banyak dikeluarin sama netizen-netizennya. Jadi kayak terbanyak gitu kan. Yang terbanyak kenapa bisa bullshit? Karena menurut analisis kita, bullshit ini tuh dikarenakan netizen menganggap kalau dari Gibran itu dia omong kosong doang gitu loh. Jadi Twitternya ini kayak X-nya itu itu nggak berdasar. Jadi netizen anggapnya kayak ya dia ngomong kosong doang, nggak ada isinya kayak gitu. Terus itu mungkin juga sejalan sama yang dulu pernah ke up gitu ya. Dia kayak mungkin tentang IP-nya yang kosong juga apa gimana? Kan kita nggak tahu dia ya. Jadi itu kayak tergantung netizen juga menilai Gibran ini gimana. Terus yang kedua itu ada breaking. Nah, breaking ini sebenarnya sama kayak bahasa Inggrisnya sih. Maksudnya artinya juga ya kayak tentang hancur gitu. Cuman kita nyarutinnya kenapa mungkin Gibran dianggapnya hancur gitu ya, itu analisis kita karena netizen ini nganggap kalau misalnya ada program atau kayak something yang dibicarakan sama Gibran itu ngarahnya tuh dia ya mungkin berhubungan juga sama yang bullshit itu ya, jadi dia bisa nyebabin suatu kehancuran gitu loh. Netizen menganggapnya seperti itu ya. Ini berdasarkan hasil analisis dari X, jadi bukan analisis kita pribadi teman-teman ya. Terus itu kan yang negatif ya, tapi ada juga yang positifnya. Cuma menurutku positifnya ini juga bisa dibilang nyindir sedikit sih tentang sentimen negatifnya. Iya betul. Jadi positifnya ini sarkas. Positif yang pertama tuh ada master sama privilege. Kalau master mungkin tadi sejalan yang diomongin sama Intan juga, kayak dia bicarain bola atau gimana. Ya mungkin itu juga dia bidangnya dia gitu loh. Jadi dia dianggap itu tuh keahlian dia membicarakan hal tersebut. Jadi makanya netizen menganggap dia ada sentimen positif berupa kata-kata master kayak gitu. Yang kedua privilege, tentu sejalan juga sama yang dibicarain Agus sama Intan sebelumnya. Privilege ini pastinya ya karena dia anak presiden. Apalagi kan dia cuma yang privilege-nya itu ya, menurutku cuma nih. Karena kan lagi IPK juga ya gitu deh. Iya kan. Jadi privilege ini juga sering jadi cerita positif ya di netizen, karena ya gimana ya, pengaruh dari Presiden Jokowi itu tuh juga sangat berdampak buat keberjalanan dari Gibran. Kayak Presiden Jokowi karena dia mungkin selalu positif pada masa jabatan awalnya dan akhirnya ya. Nah terus akhirnya netizen ini menganggap privilege yang dia punya tuh benar-benar dimanfaatin gitu loh sama Gibran. Kayak dia bisa buat podcast ataupun pokoknya yang kayak manfaatin banget lah privilege-nya dia dari atas anak Presiden Jokowi kayak gitu. Presiden Iya kan. Kayak gitu tuh. Udah sih, mungkin itu kalau saya negatif. Menarik banget ya dari sisi positif dan negatifnya. Nah selanjutnya ini kita bakal mengulik tentang kata kunci dari akun X-nya Gibran ini. Nah menurut Dita ini 3 kata kunci teratas berdasarkan analisis kita itu gimana tuh? Oke, jadi 3 kata kunci teratas itu yang pertama ada Gibran, nama dia sendiri. Pasti gak sih itu? Karena ya orang-orang pasti selalu nyarinya Gibran. Kalau kagak Gibran, ya Jokowi. Jadi yang nomor 1 ada Gibran. Habis itu yang kedua ada Jokowi. Dan yang ketiga itu ada Prabowo. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kayaknya ketiganya tuh emang kayak selalu berhubungan gitu loh. Gibran, Jokowi, Prabowo. Itu 3 kata kuncinya ya. Terus kalau dari hasil analisis kita, kalau Gibran itu kenapa bisa Gibran? Karena menurutku ya dia emang namanya dia gitu loh. Jadi kayak orang-orang pasti selalu nyari namanya dia. Gibran. Iya, selalu Gibran. Apalagi kalau misalnya Gen Z zaman sekarang ya kan, itu kayak dia selalu kenalnya yang kontroversial Gibran nih. Dia mungkin gak kayak kita yang kayak tahu gitu loh kalau misalnya dia sebenarnya tuh orangnya Jokowi lah atau berhubungan sama apa kayak gitu. Jadi menurutku kalau Gibran jadi kata kunci pertama itu emang wajar aja sih, karena emang orang-orang netizen bisa nyarinya namanya dia langsung. Habis itu yang kedua ada Jokowi. Ini pasti berhubungan juga sama sebelumnya, privilege maupun emang dia anak dari Presiden Jokowi. Jadi kata kunci Jokowi ini juga sering banget muncul di akun X-nya Gibran. Karena ya gimana, kan emang privilege-nya dia dari Presiden Jokowi semua ya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada Prabowo. Karena Prabowo ini bisa ke apa, maksudnya jadi kata kunci ketiga ya, karena dia ramenya ya dia
Gibran sebagai wakilnya Prabowo gitu loh. Jadi pasti gak sih nama Prabowo ikut gitu. Kalaupun gak ikut, kayaknya tetap bakal ikutan ya. Maksudnya udah ada masuk 10 besar ya. Iya kan, kayaknya mereka udah ada gerakan tambahan gitu loh. Betul ya teman-teman. Jadi 3 transfer itu Gibran, Jokowi, dan yang terakhir ada Prabowo. Karena emang itu bersinggungan, tiga-tiganya bersinggungan ya di karirnya dia maupun di kehidupan sosialnya dia gitu. Fufu apa nggak masuk ya? Selanjutnya itu kita bakal sedikit mengulik tentang buzzernya nih. Nah, gimana itu? Pasti kan di Twitter sih banyak banget orang yang emang kritis dan kritis banget tentang Gibran ini, tapi banyak juga orang yang membela. Nah, membela ini kebanyakan itu orang itu menganggap itu sebagai buzzer karena dibayar oleh Gibran sendiri. Nah, itu gimana itu, Diskon? Kalau misalkan soal yang bayar, mungkin ada beberapa yang enggak kali ya. Iya. Mungkin hanya karena mungkin dia suka dengan sosok Pak Gibran dan Pak Jokowi gitu kan. Sukarela gitu. Sukarela ya. Mungkin karena itu membela idolanya. mungkin emang dia suka benar-benar dengan sosok Gibrannya. Tapi di beberapa analisa kita emang beberapa kali banyak sih ditemuin soal buzzer itu, terutama yang kasus Fufu Fafa angkat. Waduh. Ya itu tuh benar-benar banyak yang bela, kayak salah satunya dari akun disebut gak apa? Nggak apa-apa. Akun @tekarok 007 itu kayak dia tuh bener-bener apa ya, ngeluarin analisanya tuh kalau membuktikan bahwa Gibran ini bukan Fufu Fafa loh gitu loh. Kayak terus ada beberapa kali kalau misalnya kalian follow Instagramnya Gibran juga, itu kan dia suka keliling-keliling ke kampung-kampung masyarakat kan, yang bagi-bagiin susu gitu-gitu. Terus kayak sekedar buat warga lewat dikasih jalan sama dia aja tuh bener-bener kayak di videoin loh. Ini nunjukin wah di sana tuh ini Gibran nih bener-bener ini banget lah ke masyarakat, peduli banget ke masyarakat yang kayak begitu. Jadi kayak pasti masih banyak sih buzzer-buzzer di luar sana yang masih kayak ngebela Gibran gitu. Nah, sekian dari episode kali ini. Semoga teman-teman happy dengerin podcast kali ini terkait dengan Gibran. Jangan lupa tonton, share, like, komen. See you. Bye.